Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami minulya, monggo kita awali ngaji kita kalian maos Al-Fatihah ingkang kita hadiahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar nomor 3 kangge hajat kita sedaya, mugi-mugi Allah paringi gampilan sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki pun materi radi ringan pun ya, ringan-ringan pun. Makanya nanti biar dibaca oleh Mas Muafi untuk latihan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Aidaini. Utawi iki iku nerangake salat riyaya loro. Pinjing riyayan. Sholatul Aidaini, utawi salat riyaya loro iku sunnatun muakkadatun, sunnah kang den kukuhake alal muqimi ing atase wong kang mukim, wal musafiri lan wong kang musafir, wong lelungan, wal hurri lan wong kang merdeka, wal abdi lan budak, jamaatan hali jamaah, au furada utawa hali ijen. Wahya utawi salat idaini iku rakaatani rong rakaat. Wa waktuha utawi waktune salat idaini iku min tulu isyamsi, kawitane saking metune srengenge, ilaz zawali tumeka maring lingsir. Salat hari raya niku enten kalih. Hari raya Idul Fitri kali Idul Adha. Niku hukume sunnah muakkad. Sunnah muakkad niku, napa sunnah muakkad niku? Sunnah yang dikuatkan, yang dikokohkan. Maksudnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan sunnah muakkad itu. Hukum sunnah muakkad itu diberikan kepada orang yang mukim maupun yang musafir, orang yang menetap ataupun orang yang bepergian, dimanapun berada, ya kita melaksanakan sholat hari raya di situ. Baik yang merdeka ataupun yang hamba saya, itu hukumnya sunnah muakkad. Pelaksanaannya secara berjamaah pastinya. Yang tidak pernah kita lakukan adalah sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha sendirian. Nanti panjenengan sholat Idul Fitri, Idul Adha dewe. Ternyata boleh sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha sendiri itu boleh. Ya. Wahiyya rakaatani, yaitu 2 rakaat, wa waktuha dan waktunya, itu mulai dari munculnya
matahari sampai ilaz zawali. Zawal itu berarti sampai duhur, Nah, itu waktunya sholat hari raya. Besok itu kita dapat hari raya Idul Adha. Kaifiyatuha utawi carane sholat Idul Fitri Idul Adha, yukabbiru takbiratal ihrami, yukabbiru takbir sapa wong takbiratal ihrami kelawan takbiratul ihram mesti. Thumma yaqra'u du'a'al iftitahi wat ta'awudi. Setelah takbir yang pertama itu membaca iftitah dan kemudian baca ta'awud. Baru thumma yukabbiru, kemudian takbir sab'a takbiratin kelawan pitung takbir. Berarti selain takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram, iftitah wau, ta'awud, kemudian takbir 7 kali. Tsumma yaqra'ul fatihata, setelah 7 kali takbir tadi itu, kemudian membaca fatihah, wassurata, dan membaca surat, jahron kelawan banter. Wa fir raq'ati tsaniyati, lan ing dalem rakaat kang nomor 2 yukabbiru takbir sapa wong khamsan kelawan ping 5 ba'da takbiratil qiyami ing dalem sakwuse takbir ngadeg. Berarti rakaat kedua pinten takbir 5 selain takbir apa? Intiqal. Takbir salat niku enten pinten? Takbir salat enten pinten? Enten? Nah? 1 takbiratul ihram. Mantun ngoten takbir malih pas ruku, terus pas sujud, duduk di antara 2 sujud, niku kan sami takbir. Napa niku namine takbiratul ihram? Takbir intiqal. Ada takbir intiqal, nggih. Jadi 5 kali selain takbir intiqal. Selain takbir intiqal. Intiqal niku artine perpindahan, napa nggih perpindahan. Tsumma yakhtubu, kemudian khutbah. Sopo al imamu imam khutbataini kelawan khutbah loro. Yukabbiru kal hali takbir sopo imam fil ula ing dalem kawitan tis'an kelawan kaping 9. Wa fitsaniyati lan ing dalem khutbah nomor 2 sab'an kelawan kaping 7. Biasanya khutbah hari raya itu diawali dengan takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah. Baru alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Di takbir yang di khutbah yang kedua itu 7 kali takbir dibaca. Nah, itu sunnah. Alladzi yusannu utawi perkara kang den sunnataken yaumal aidaini ing dalem dina riyaya loro. Dina pira-pira dina. Nggih, baik. Alladzi yusannu yaumal aidaini, hal-hal yang disunnahkan pada waktu melaksanakan sholat hari raya Fitri dan hari raya Adha. Nomor setunggal al-ghuslu adus, mandi. Biasa ini sunnah mandi itu berarti yang dimaksud mandi besar, mandi keluncung kabeh lah. At-tazayyunu nomor kalih
pepaes bi ajmalith thiyabi kelawan luweh bagus-baguse pira-pira pakaian, memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Mumpung riyo, mulane wong biyen niku biasa nukono anake baju niku pada waktu riyo. Nek gak riyo, gak tuku. Kula niku ngrasakaken ngoten niku biyen. Mulai mahasiswa akhirnya mboten. Soalnya bendino kuliah akhirnya tuku ngawur tuku nih. Dulu sebelum kuliah itu ya baru bisa punya baju baru itu pada waktu mau hari raya. Wong desa lah ngoten biasanya. Surabaya mungkin mboten ngoten. Al-jahru fit takbiri fil manazili mengeraskan suara dalam membaca takbir fil manazili di rumah maupun di wal aswaqi di pasar-pasar wa turuqi di jalan-jalan. Nah, takbiran itu tidak harus di masjid. Panjenengan yang mboten saged teng masjid, nang omah ya wis takbiran dibanterno. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Sambil sepeda motoran, antar-antar jajan nang omahe dulure takbiran. Nah, kadang-kadang takbiran cuma di masjid, mboten teng pundi-pundi, terus termasuk takbir keliling, usahain niku takbir keliling. Tapi nggih melok maca takbir, mboten cuma sekedar mengelilingi ya, takbir. Takbir diwaca bareng-bareng. Ojo sing maca cuma sing numpak mobil tok, soalé nggawa mic, nggawa mic maca takbir. Sing mlaku nih kudu maca takbir. Karena amalan yang terbaik pada malam hari raya itu yang baca takbir itu. Min awwali lailatil aidi, mulai dari pertama malam id hatta yashra'al imamu, sampai imam itu mau melaksanakan sholatnya. Itu pada waktu Idul Fitri. Idul Fitri mulai dari ditetapkan hari raya lingsire mulai dari surupe srengenge berarti maghrib niku sampai mau sholat itu namanya takbir mutlak. Kemudian at-takbiru aqiba kulli sholatin min subhi yaumi Arafah. Kemudian kalau hari raya Idul Adha itu ya takbiran sama pada waktu hari rayanya sampai akhir hari tasyrik, asar hari tasyrik. Hari tasyrik niku tanggal pinten mawon? Nen 11, 12, 13. Berarti 10, 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Itu takbiran semua. Lah, saat itu sampai hari tasyrik itu jamaah haji itu semuanya posisinya berada di Mina. Di perkemahan Mina. Beberapa hari yang lalu saya ikut ngaji di putranya Yai Soleh Qasim. Pundi Yai Soleh Qasim niku? Sepanjang. Yai Soleh Qasim itu mengijazahkan kepada putra-putranya pada tanggal 9, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu berarti kita lan apa, Bu? 9 Dzulhijjah itu kita ngapain, Pak? Poso ya. Nah, poso. Pada waktu poso. 9 Dzulhijjah itu jamaah haji itu keluar dari maktabnya menuju ke Arafah. Itu dilepas mulai tanggal 8
8 sore, 8 malam, sampai di Arafah itu biasanya 8 malam. 8 malam, bermalam sehari itu, kemudian tanggal 9-nya, tanggal 9-nya itu sudah hari Arafah. Nah, mulai kapan ibadah Arafah itu? Ya tanggal 9 mulai setelah duhur itu. Setelah duhur, teng mriko biasane sholat duhur kali asar di jamak takdim di duhur, kemudian maos zikir Arafah, zikir Arafah. Nah, nek teng mriko jam 12, teng mriki niku berarti jam pinten? Jam sekawan. Jam sekawan. Lah, Yai Soleh Qasim itu memberi ijazah pada putra-putrinya itu lakonono pas jam 4 itu ayo barengi memosisikan hati kita ini bersama dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Panjenengan sing nate haji, panjenengan bisa membayangkan, memosisikan diri kita di sana dengan membaca zikir Arafah itu di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing sampai nanti maghrib. Saat derengipun maghrib, terus Yai medal teng latar omah sing kano yup-yupane donga. Donga nedhi sak karepe panjenengan. Ya pun sak kangge saene dunya lan akhirate lah. Nek panjenengan pingin berangkat haji malih utawa umroh nggih mriku panjenengan donga. Kula mirengaken ngaji niku cocok betul. Kenapa? Karena beberapa kali saya itu 2 kali haji itu doa saya memang saat-saat memposisikan diri untuk agar saya itu bisa berada di sana. Riyen sering kula niku niki cerita mawon, panjenengan monggo saged damel mungkin bisa diamalkan monggo. Sering kula niku dibel Pak Yai Asep pada waktu beliau haji ataupun umroh itu biasanya sering menelpon kula, ditelepon takok masalah sekolah ini opo ngene. Ditelepon Pak Yai. Ketika ditelepon itu seneng kula. Senenge napa? Alhamdulillah swara kula pun teng pundi? Teng Mekah. Swara kula pun teng Mekah. Mbok Pak Yai nang Medina atau Mekah, sing penting swaraku setuk Mekah, setuk Medina. Ngoten niku ati kula kok ndonga ngeten, ya Allah, mosok swara kula tok sing teng Mekah. Kula pingin Gusti saged berangkat. Serius niku. Sering akhirnya Masya Allah, setelah saya doa begitu itu tidak lama. Setahun atau berapa? Setahun atau 2 tahun, enggak sampai 2 tahun, setahun. Tiap kali saya dibel Pak Yai begitu, hati saya itu memposisikan seperti di sana. Ya Allah, saya ke sana. Itu pertama. Terus yang kedua, ya mengamalkan sholawat itu. Sholawat untuk haji itu ya. Itu dilakoni benar, Masya Allah, berangkat. Yang pertama itu berangkat. Walaupun menurut hitung-hitungan ya tidak bisa berangkat. Jadi orang berangkat haji itu karena panggilan Pak Bu. Jadi orang berangkat haji itu karena panggilan. Wonten sing pun dipanggil, napa malih sakniki. Jadi orang itu dadak kongkon ngelunasi, nggih napa mboten. Wis iso gak iso
nek iso sampean lunasi saiki meneh budal. Loh, padahal ngepak nih gawan niku iso seminggu lebih loh. Seminggu iki kurang apa bongkar maneh. Ya Allah. Iki sakniki niku aneh. Dipak-pak. Aduh. Meneh berangkat. Wah. Lah ngoten niku pun mantun siap kuwabe wis budal nang gone tengah dalan dibel. Gak sido. Enten sing ngoten. Jadi memang orang berangkat haji itu karena panggilan. Mulane jangan sampai di antara kita itu ada yang pesimis. Aduh, umurku sakmene, mosok iso berangkat jari sapa. Ya. Nek Gusti Allah manggil berangkat. Napa Pak kula niki kerja napa kula niki? Ceritane niku lho, ceritane tiang-tiang sing budal-budal kan aneh-aneh, ya. Ono sing napa? Gojek. Lu Gojek bendina nabung pinten? 20.000 iso berangkat. Ya. Sing kula beton niku tiyang pundi? Tiyang Nganjuk niku suami istri gak duwe anak pisan. Wis Pak, lan apa kula buruh tani teng desa niku gajane tuwidik. Damel napa yen kula dunya niku sing penting kula sok budal berangkat haji. Akhirnya didol sapine kabeh didol budal. Suami istri ini. Ana kono gendong-gendongan. Soalnya sing wedok loro digendong. Jadi memang haji itu panggilan. Ya. Mulane Bapak Ibu, mboten usah kecil hati, yang penting kita niat. Ya. Pingin berangkat. Nah, kula niku pingin, Pak. Tapi ya, sampai sekarang dereng dipanggil ya, Pak. Mau pancene sampean gak tahu budal nang nggone BSI. Nek pengin dipanggil nang budang BSI mbon nyicil ngono kan iso. Yang penting niat itu berarti buka tabungan. Insyaallah. Gusti Allah niku kada carane ya untuk memberangkatkan kita ya. Jadi cerita putrane Yai Soleh Qasim itu, beliau haji 2 kali. Sekalipun dia tidak ikut bayar. Jadi, lunas 2 kali tidak bayar. Mudun dugi panggung kula sampaikan sami Yai kali kula 2 kali haji mboten bayar. Jadi ya memang betul haji itu memang betul-betul panggilan. Nah, ngoten Bu, monggo binjing tanggal 9 pada waktu poso niku panjenengan yang memposisikan. Waduh, aku saiki ku bareng-bareng ningkot maca zikir napa? Zikir haji nek kono nang gone zikir Arafah teng mriku. Bayangno. Ya Allah, kula pingin benjing kula berangkat. Mbuh umroh mbuh napa ben dugi mriku. Insyaallah Bu, insyaallah berangkat, insyaallah berangkat. Banyak sih, banyak ijazah orang-orang untuk bisa berangkat haji, tetapi yang penting itu gini wow. Mantep, posisikan hati betul-betul mantep, minta kepada Allah. Ya, ada di apa namanya? Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu agar kita dikembalikan lagi bisa berangkat ke sana. Tulis atau diapakan. Niku nggih kula lakoni. Ya alhamdulillah bisa berangkat yang kedua ini. Tulis. Saat niku kula tulis teng nggone Hijr Ismail teng pundi niki Ka'bah. Nah, itu cara-cara ikhtiar saja. Tapi pada hakikatnya semuanya itu ya panggilan Allah. Yang penting panjenengan punya niatan dan yang kedua jangan hanya sekedar niat. Tapi nggih sampun mulai mawon. Wis nyelengi asio gak tutuk nang gone BSI nyelengi sik. Napa? Celengan haji. 2.000, 3.000. Engko ketok anake. Sing gedhe, Bu, celengan haji niku sing gedhe. Diteleng ngene Bali ngono. Ya. Anake mulai teko Jakarta itu,
Gaya ibu rek nyelengi haji. Sampeyan duwe-duwe pira, Bu? Ya susuke teko pasar nak 2000 to. Kapan budale, Bu? Ya mbuh sing penting tak. Engko kan anake ero ah, sakno ibuku rek. Budalno sampeyan ya. Engko tahlilan nang omah panjenengan. Wuh, yu iki nggo duwe tabungan gede rek. Bek-beki. Ana tangga sing apian dileboni pisan. Itu namanya bagian daripada keinginan, brontoi hati, ya. Kepinginan yang sangat kuat untuk berangkat haji. Lah, apa Pak yang dibaca? Kalau di waktu Arafah itu memang ada zikir khusus. Tapi kalau di kemarin diijazahkan kepada putra-putrinya itu dan diijazahkan juga kepada santri-santrinya itu adalah baca yang banyak Qul huwallahu ahad ping 1000. Kenapa Pak kok baca Qul huwallahu ahad? Apakah boleh baca yang lainnya? Boleh saja. Ya. Qul huwallahu ahad itu kan untuk fidah, untuk menebus dosa-dosa. Tapi yang paling penting adalah pengondisian wau niku. Pengondisian nati melok bareng kali ningkot tenggone Arafah. Allah, kula sakniki niku maca Qul huwallahu ahad kali ningkot tenggone Arafah. Ya Allah, benjing kula berangkataken aja ningkot tok mawon. Kula nggih ya Allah. Mugi-mugi sedaya saged berangkat nggih. Nah, sampun telas Idul Fitri, Idul Adha. Mungkin enten pertanyaan?